Bab 2831-2840. Di Istana Batu, prajurit itu buru-buru berkata, dan situasinya tampak buruk. Ini dipengaruhi oleh Arai dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Bishu berubah. Prajurit itu, yang jelas-jelas seorang Arai Mage, berkata lagi, tapi Arai itu tidak cukup fatal. Ada juga Arai Mage yang kuat di sekitar Zirui yang merusak Arai. Mendengar ini, Bishu terlihat sedikit tergerak. Jangan biarkan mereka hancur. Bishu mendengus, lagi pula, kemungkinan besar Bilin Chen dibunuh oleh Zixun. Jika tidak, Zixun tidak dibunuh oleh kita. Para bajingan ini melampiaskan kemarahannya pada kita. Ambil kesempatan ini untuk menggali selokan dan menutup pintu keluar mereka untukku dari luar. Biarkan mereka kelelahan di dalam. Keluar lagi. Aku akan menangkap mereka semua. Ya. Ketika Bishu memerintahkan, Arai Mage segera mulai melakukannya. Pada saat ini adalah saat yang tepat untuk membunuh orang-orang ini. Segera, dia membuka selokan dan mulai bertarung. Pada saat ini, 8 orang piton ungu bersayap di Istana Batu sudah mulai melawan barisan. Komandan Zirui, hal-hal besar itu buruk. Penyihir Arai dalam keluarga piton ungu bersayap 8 berteriak, seseorang di luar telah memberkati Arai dan ingin menyegel kita. Sialan, siapa itu? Bawahanku tidak bisa merasakannya. Kalau begitu segera hentikan pertempuran. Zirui berteriak, sekelompok sampah. Pada saat ini, badak piton dan bichen ungu bersayap 8 benar-benar ada di bar. Untuk ini, Muyun tidak tahu. Faktanya, bahkan jika Muyun tahu, dia tidak akan mengingatnya. Ini yang terbaik. Secara kebetulan, kedua keluarga itu bertengkar. Dia mengaduk air dan membalikkan kedua keluarga itu. Terbaik. Terkadang, wabah terbesar justru karena pengumpulan kontradiksi kecil. Pada saat ini, Muyun, Sifu dan Xiao Xuanfeng menemukan tempat persembunyian. Perut Xiao Xuanfeng menggembung dan masih mencerna. Muyun juga berhenti. Dalam benaknya, dia menyaksikan pengoperasian Arai, dan Arai muncul di benaknya. Muyun siap untuk memahami susunan dewa tertinggi perantara. Sifu juga menyerap embun Kixia Tianling untuk membuat terobosan. Ketiganya sedang sibuk saat ini. Dibandingkan dengan pertempuran antara dua kelompok etnis, mereka jauh lebih mudah. Di depan Istana Batu, boom, sebuah retakan terdengar pada saat ini. Tiba-tiba, sesosok sosok, sedikit malu, melesat keluar saat ini. Itu Zirui. Sosok Zirui belum berdiri kokoh. Dia menghadapi sidik jari dan bergegas ke depan. Dengan keras, wajah Zirui memutih dan seteguk darah keluar. Bishu, ini benar-benar kamu. Zirui menerima tamparan saat ini, wajahnya memutih, dan seteguk darah dimuntahkan. Itu, benar saja, itu adalah hal baik yang dilakukan oleh orang-orang dari keluarga Badak Bichen. Sebelum Zixun membunuh Bilin Chen, Bisou mengirim seseorang untuk membunuh Zixun. Sekarang, ekor rubah akhirnya tidak bisa bersembunyi. Buka di sini dan sergap di sini, menunggu 8 orang piton ungu bersayap mereka masuk. Bajingan-bajingan ini, Zirui, Bishu bersenandung, Bishu Lin Chen dibunuh oleh Zixun. Zixun tidak dibunuh oleh kami, tetapi Anda menganiaya kami. Akun ini, saatnya menghitung. Bishu adalah keadaan puncak Zirui di Zun pada tahap selanjutnya dari di Zun. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Tapi sekarang, Zirui disiksa oleh Arai, kekuatannya melemah, dan dia dipukul dengan keras oleh telapak tangannya yang tiba-tiba. Sungguh orang yang pendendam dan menyedihkan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Zirui sedang marah saat ini. Saat ini, kontradiksi antara kedua belah pihak semakin dalam. Sekarang saatnya untuk mengatakan lebih banyak. Rasanya seperti omong kosong. Bishu, membunuh secara langsung dan bersumpah untuk membunuh Zirui sepenuhnya. Pada saat yang sama, semua orang Badak Bichen juga bergegas keluar satu persatu. Pada saat ini, 8 orang piton ungu bersayap terluka parah oleh vitalitas lemparan Arai. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan di hadapan orang-orang Badak Bichen? Untuk sementara waktu, 8 orang piton ungu bersayap dikalahkan satu demi satu. Ratusan orang sekarat. Pertempuran menjadi semakin sengit. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak melepaskan dendam mereka dan saling membunuh tanpa pandang bulu. Mata Zirui dingin saat ini. Jika terus seperti ini, dia akan mati. Kali ini, Yin oleh Bishu. Sial,
Jika keduanya dalam kondisi sempurna, bagaimana Bishu bisa menjadi lawannya? Prajurit dari keluarga piton ungu bersayap 8, dengarkan, bahkan jika kamu mati, kamu harus menarik punggungnya. Jangan biarkan bajingan ini menjadi sombong. Ya, sorak-sorai terus terdengar saat ini. Dong, suara tumpul terus berdering. Kedua sisi, benar-benar membunuh mata merah. Hanya 8 orang piton ungu bersayap yang berkurang. Ratusan orang telah menjadi 70 atau 80. Secara bertahap menjadi 50 atau 60 orang. Pada akhirnya, hanya ada selusin orang yang tersisa. Pada saat yang sama, ada banyak kematian dan cedera di antara badak Bichen. Ratusan orang, hanya ada lebih dari 70 yang tersisa saat ini. Tapi jelas, itu jauh lebih baik daripada ular sanca ungu bersayap 8. Jika Mu Yun ada di sini, dia harus bisa melahapnya dengan penuh semangat. Tapi sekarang, sangat disayangkan. Bishu, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu ke punggungku. Zirui benar-benar marah saat ini. Boom! Untuk sesaat, napas keras muncul di tubuh Zirui. Samar-samar, ada kecenderungan ledakan diri. Orang kuat di puncak Dizun meledak. Bishu tampak ketakutan saat ini. Dia tidak tahan bahkan di tahap selanjutnya dari rasa hormat bumi. Kembali, Bishu memberi minuman besar. Pada saat ini, tiba-tiba, tubuh Zirui akan meledak dan napasnya runtuh. Zirui, sangat tidak sabar. Sebuah dengungan dingin terdengar. Ah! Jeritan terdengar. Semua orang dari keluarga badak Bichen tiba-tiba berteriak. Melihat dengan seksama, saya tidak tahu kapan sekelompok orang muncul di keluarga badak Bichen. Masing-masing adalah keadaan pertengahan, akhir dan puncak Dizun. Pada saat ini, bunuh semua orang badak Bichen. Hanya dalam sekejap mata, klan badak Bichen terluka lebih dari setengahnya. Hutan Langit Ungu. Melihat tamu itu, Bishu menjadi pucat. Hutan Langit Ungu. Komandan terkenal dari keluarga piton ungu bersayap 8 di tingkat Dizun memiliki kekuatan yang kuat dan telah mencapai tingkat Dizun Dayuanman selama hampir 10.000 tahun. Bumi itu besar dan lengkap. Di seluruh surga ke-9, kecuali jurang maut, Anda bisa disebut ahli di antara para ahli. Tidak ada yang bisa dikatakan di sisi Megatron. Bagaimanapun, bahkan jika itu adalah kekuatan kelas 3, Tianzun hanya di atas 100 orang. Rasa hormat terhadap bumi adalah intinya. Dan Master Level Man di Zunda Yuan adalah yang paling banyak muncul. Melihat kedatangan hutan langit ungu, Bishu menyimpan rahasia buruk di hatinya. Tanah yang besar dan lengkap, tetapi kekuatannya sangat kuat. Belum lagi, Zitianlin juga membawa rombongan pembantu di Zun. Komandan, Zirui gemetar saat melihat Zitianlin. Bawahanku tidak bekerja keras, dan Zixun dibunuh oleh Bishu. Aku sudah tahu. Zitianlin berkata perlahan, mungkin Zixun tidak dibunuh oleh Bishu. Kata-kata Zitianlin jatuh dan telapak tangannya melambai. Gambar Zixun sebelum dia meninggal muncul samar-samar dengan 3 sosok, yang cukup mencolok. Mu Yun, Zirui tampak ketakutan saat ini. Bishu, tidak mengirim seseorang untuk melakukannya, tapi... Mu Yun lagi. Dalam hati Zirui, gelombang kebencian menyebar. Zirui, apa lagi yang harus kamu katakan? Bishu berteriak, aku tidak membunuh Zixun, tapi kamu memfitnahku beberapa kali. Bishu, teriak lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Hutan Langit Ungu tidak peduli saat ini. Bishu buru-buru tutup mulut saat ini. Zitianlin sangat terkenal di wilayah Laut Antartika. Dia tidak berani menyinggung. Lagi pula, jika orang ini mengatakan itu, dia akan benar-benar melakukannya. Bi Yanping, karena kamu di sini, keluarlah. Mengapa menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu? Apakah kamu tidak takut aku akan benar-benar membunuh Bisou? Zitianlin melihat ke depan dan berkata lagi. Kamu bisa mencoba. Sebuah dengungan dingin terdengar. Sosok tinggi dan besar datang pada saat ini, tetapi muncul di depan semua orang hanya dalam beberapa langkah. Kakak Ping, melihat pengunjung itu, Bishu pun terlihat senang. Bantuan keluarga badak Bichen akan datang. Zitianlin, sudah waktunya orang-orangmu berhenti. Zitianlin tersenyum dan melambai. Semua orang di sekitar Anda, berhenti sekarang. Hanya untuk sesaat, hanya ada 30 atau 40 orang yang tersisa dari lusinan orang yang dipimpin oleh Bishu. Saudara Ping, Ling Chen, Zixun tidak membunuhmu. Kamu ditipu. Suara sengau Bi Yanping cukup berat. Kedengarannya seperti suara yang tidak marah dan mengancam diri sendiri,
yang membuat orang takut. Wajah Bishu berubah sekarang, bukan oleh Zixun. Apakah itu, Mu Yun? Bishu terkejut. Zitianlin berkata sambil tersenyum saat ini, menarik. Kapan tertinggi kecil akan muncul di surga ke-9, mengaduk angin dan awan, dan hampir mematahkan kepala kita dan berdarah-darah kita. Zitianlin benar. Langkah Mu Yun membuat kedua ras hampir pecah menjadi pertempuran yang lebih besar. Jika Pilingchen dan Zixun bukan talenta utama yang dikembangkan oleh kedua keluarga, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati dan bertarung tanpa alasan. Ketika Anda memikirkannya, Anda merasa tidak enak. Itu dia, Zilin. Bi Yanping berkata dengan lemah saat ini, jika kamu merasa ingin melanjutkan, aku akan menemanimu. Kamu bilang sudah berakhir, kenapa aku harus melanjutkan? Zitianlin tersenyum dan berkata, hanya satu hal. Mu Yun itu, sejauh yang saya tahu, tampaknya masuk ke sini hanyalah awal dari yang tertinggi. Sekarang, saya khawatir itu akan dihormati. Orang seperti itu memiliki potensi besar. Jika kamu tidak bisa membunuh dan menghilangkan masalah di masa depan, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Jangan khawatir, jika kamu ingin membunuhnya, aku akan membunuhnya juga. Bi Yanping berkata dengan tenang pada saat ini, dan itu bukan hanya kita. Sejauh yang saya tahu, Zhu Tianyi, Fang Tong dan Qiao Yun akan datang sendiri kali ini. Mereka juga akan bertekad untuk memenangkan Mu Yun. Tidak hanya mereka bertiga, tetapi juga sumber Gunung Wanshan di Gunung Tianshan Barat dan Utara, telah berturut-turut mengirim di Zunda untuk menyelesaikan kedatangan. Pada saat itu bukan kita. Kata-kata Bi Yanping membuat Zitianlin mengerutkan kening. Anda melakukan bisnis Anda, kami melakukan bisnis kami. Zitianlin berkata lagi, hanya saja kata-kata jelek ada di depan. Bi Yanping, kali ini, jika saya mengetahui bahwa Anda Badak Bichen masih mencari masalah, saya tidak akan berbelas kasih. Satu sama lain, hutan langit ungu membawa orang pergi, dan lapangan berangsur-angsur menjadi tenang. Bishu maju ke depan saat itu dan berkata, Tuanku, bawahanku bodoh. Itu bukan salahmu. Bi Yanping berkata perlahan, jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan Mu Yun dan Zifu. Maha Guru, kecil membangkitkan intrik. Saya cukup tertarik pada dua orang ini. Bi Yanping segera memerintahkan, segera periksa, cari tahu informasi apapun dan beritahu saya. Ya, pada saat ini, seluruh lautan berdarah, tanah darah yang mengalir ke langit, menjadi hidup. Kali ini benar-benar meriah. Datang dan pergi, yang tertinggi sudah sangat umum. Adapun di Zun, ada juga banyak. Adegan seperti itu tidak mengejutkan. Ketika mereka pertama kali masuk ke sini, pejabat setempat memimpin tim, tetapi mereka dibatasi dan gagal masuk. Sekarang pembatasan dicabut dan bumi menghormati alam satu persatu. Lebih dari itu, 12 kekuatan besar juga telah bergerak membantu. 5 kekuatan di wilayah Laut Antartika, yang paling dekat, adalah yang pertama tiba. Ada 5 kekuatan, yaitu, klan naga lilin merah, klan badak Pichen, klan piton ungu bersayap 8, keluarga Fang dan keluarga Qiao, dan sosok teratas dari patung bumi secara bertahap muncul. 4 sisi pegunungan 10.000 barat dan 5 sumber pegunungan Tianshan Utara juga dikirim satu persatu. Hanya saja cepat dan lambat. Tapi hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Mu Yun. Sekarang dia telah menjadi suatu keharusan bagi semua kelompok etnis. Cairan roh tertinggi dan cairan dewa tertinggi ada di tubuh, dan itu bukan 1 atau 2 titik. Aneh bahwa orang-orang itu tidak membunuhnya. Sekarang, pejabat lokal muncul satu demi satu. Bahkan pada tahap awal mencapai pejabat lokal, Mu Yun akan menderita jika dia bertemu sekelompok orang secara tidak sengaja. Kekuatan ini bereaksi terlalu cepat. Pembatasan rasa hormat di sini dicabut, dan rasa hormat di sana keluar satu demi satu. Jika semua kekuatan tidak masuk, dia bisa membunuh penguasa tertinggi sebelumnya. Tapi sekarang, sulit. Di Istana Batu, Mu Yun perlahan membuka matanya. Mengamati grafik Arai untuk waktu yang lama dan memahami cara Arai juga akan menghabiskan banyak kekuatan mental dan jiwa. Saat ini, Xiao Xuanfeng juga bangun. Perut kecil bundar menghilang setelah tidur. Dan Zifu juga merupakan napas yang stabil, sehubungan dengan tahap tengah. Untuk Zifu, kali ini sangat bagus untuk kehabisan. Kalau tidak, membosankan untuk dilarang dan di rumah. Hanya dalam beberapa tahun, telah dikembalikan ke tahap tengah di Zun. Mungkin kali ini bisa dikembalikan ke Tianzun.
Tapi meski begitu, melihat kekuatan Mu Yun di hari-hari awal di Zun, Zifu masih merasa itu terlalu lambat. Pria ini pada awalnya lebih rendah darinya, dan sekarang dia mengejarnya. Apalagi dia dilarang, Mu Yun dapat meningkatkan kekuatannya. Di antara mereka, artinya berbeda. Paman yang buruk, adik perempuan, mari kita cari sesuatu untuk dimakan. Xiao Xuanfeng membuka mulutnya saat ini dan berkata dengan senyum cemerlang, pasti ada banyak makanan lezat di sini. Mari kita terus menemukannya. Ketika terlambat, itu dirampok oleh orang lain. Mu Yun juga tergerak ketika mendengar ini. Alasan mengapa dia datang ke wilayah Laut Suesa kali ini adalah untuk menemukan bahan alami dan harta bumi. Dan bukan itu yang dia butuhkan sendiri, tetapi seluruh 9 aliansi awan langit, jutaan orang. Bagus, Mu Yun berkata sambil tersenyum, Xuanfeng kecil, di mana lagi ada hal-hal baik? Tanya saya. Xiao Xuanfeng melihat bola salju dan berkata sambil tersenyum, bola salju, kemana kita harus pergi? Bola salju kecil mengangkat kelopak matanya dan menatap Xuanfeng kecil, bersiul dengan suara rendah. Dengarkan suara, tidak ada bedanya dengan tangisan anak anjing. Mu Yun benar-benar meragukan bahwa binatang seputih salju ini benar-benar seekor anjing. Xiao Xuanfeng menjadi sedikit putus asa ketika dia mendengar suara bola salju. Apa masalahnya? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya saat ini. Tidak, Xiao. Xuanfeng menghela nafas dan berkata, bola salju mengatakan bahwa ada banyak orang kuat di luar. Orang-orang itu, bertepuk tangan dan kamu bisa membunuh kalian berdua. Aduh, kamu terlalu lemah. Xiao Xuanfeng duduk di tanah dengan penampilan yang sangat tertekan. Siapa? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah orang-orang yang Anda temui sebelumnya, naga darah lain-lain, badak air besar dan piton kecil. Ada lebih banyak orang, satu persatu, yang menghormati The Perfect dan The Perfect, dan banyak orang secara khusus ingin membunuh Anda. 2. Xiao Xuanfeng berkata dengan sangat serius, aku selalu merasa bahwa bersamamu akan sangat berbahaya. Mu Yun mendengar ini, tapi dia mengerti. Ini adalah orang-orang Cizulong, badak Bichen, dan piton ungu bersayap 8. Para pembantu ada di sini. Pada awalnya, hanya Di Zun terkuat yang berada di tahap selanjutnya dan puncak Di Zun. Sekarang ada begitu banyak penyempurnaan besar dan penyempurnaan besar, yang benar-benar luar biasa. Kalau begitu, kita harus pergi. Mu Yun berkata dengan serius. Kali ini, berbeda. Terakhir kali mereka bisa mengadu penguasa tertinggi dari 12 kekuatan, yang merupakan celah besar. Selain itu, dia memahami susunan dewa tertinggi utama pada waktu itu. Tapi sekarang, ketika dia mencapai tahap awal Di Zun, Zifu hanyalah tahap tengah dari Di Zun. Terlebih lagi, kali ini, tanpa arai pembunuh, sulit untuk memiliki efek. Apalagi kali ini, kekuatan semua pihak benar-benar berbeda. Di Zun hebat dan lengkap, tetapi puluhan kali lebih kuat daripada tahap awal dan tengah Di Zun. Semakin tinggi ranah, semakin besar kesenjangan antara masing-masing ranah. Yang terpenting, kali ini sulit untuk bersikap oportunistik. Para pihak telah membuat perintah pembunuhan untuknya dan Zifu. Mu Yun tidak ragu jika dia dan Zifu muncul sekarang, semua pihak pasti akan segera membunuh mereka. Dapat dikatakan bahwa 12 kekuatan utama sangat membenci mereka. Selain itu, mereka serakah akan cairan roh tertinggi dan cairan dewa tertinggi pada mereka. Mundur saat ini adalah pilihan terbaik. Zifu juga berkata dengan serius saat ini, ya, sulit bagi kita untuk mendapatkan jika kita terus tinggal. Lebih baik pergi. Dengan kata lain, Anda sangat terkenal di tanah Donghuang. Mengapa saya tidak bergabung dengan aliansi awan Jiutian Anda? Zifu tidak berniat untuk kembali. Aku mengenal Mu Yun kali ini. Saya merasa sangat menarik. Sejauh yang dia tahu, tidak setiap jenius telah membuat kemajuan pesat seperti Mu Yun. Dia sangat ingin tahu tentang Mu Yun. Xiao Xuanfeng juga memukul mulutnya dan berkata, apakah kamu siap untuk pergi? Sayang sekali, Xiao Xuanfeng tidak bisa tidak berkata, kata Xiao Xueqiu. Setelah melintasi istana batu, ada tanah pemakaman. Di tanah pemakaman, ada banyak artefak tertinggi, banyak yang tertinggi, bumi, bahkan surga dan Tuhan. Beberapa barang mereka terpelihara dengan baik. Sayang sekali, Xiao Xuanfeng menghela nafas di wajahnya. Mendengar ini, Mu Yun dan Zifu tampak aneh. Bajingan kecil ini, sengaja. Di mana itu? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu tidak akan pergi?
Xiao Xuanfeng bertanya. Jangan bicara omong kosong. Di mana itu? Katakan dengan cepat. Xiao Xuanfeng berkata sambil tersenyum, jauh. Ini akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari untuk sampai ke sana dari sini. Hidung bola salju sangat sensitif. Dia bisa mencium beberapa hal yang baik segera setelah dia menciumnya. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat anak anjing itu. Anak anjing ini memiliki hidung yang nyata. Saya tidak tahu apakah saya bisa menipu Anda. Ide itu muncul di hati Mu Yun, tapi Xiao Xueqiu menyeringai dan menatap Mu Yun. Apakah kamu merasakannya? Bukankah itu aneh? Gui Yi berkata pada saat itu, hal kecil ini sangat luar biasa. Mungkin sudah ada sejak zaman kuno atau zaman kuno. Tapi saya tidak bisa memikirkan di mana saya pernah melihatnya untuk sementara waktu. Selain itu, alasan mengapa Xuanfeng ini masih muda dan dapat mencapai ranah kaisar adalah bahwa sama sekali tidak mungkin untuk hanya menggunakan pola ilahi dan tubuh. Petik 2. Kamu bisa memahaminya sebagai binatang pendamping. Mungkin binatang kecil ini, ketika Xuanfeng lahir, membuat tanda dengannya, tanda yang terkait erat dengan kehidupan. Kedua orang itu saling menguntungkan. Ketika monster kecil itu tumbuh, kekuatan Xuanfeng kecil melonjak, dan kekuatan Xuanfeng kecil melonjak, yang dapat diumpankan kembali ke monster kecil itu, dan sumber kekuatannya adalah sejumlah besar dari bahan-bahan alami dan harta bumi yang ditelan oleh satu orang dan satu binatang. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun mengangguk. Bayi berusia 100 tahun, ranah kaisar dan Tuhan. Jika Anda benar-benar hanya mengandalkan waktu untuk mencapai langkah ini, Mu Yun benar-benar memiliki dorongan untuk menabrak dinding dan mati. Gui Yi berkata lagi, selain itu, ada kekuatan lain yang tampaknya menarik promosinya. Tidak, mungkin 2. Saya tidak yakin tentang penyatuan. Ada 2 transmisi dari darah. Salah satunya adalah peningkatan nyata dari darah. Mungkin dia tidak berbohong. Mungkin ayah dan kakek si kecil sangat kuat dan wilayah mereka telah ditingkatkan. Tapi kekuatan lain, darah, tidak cocok. Pada saat yang sama, itu juga tidak dapat diprediksi. Namun, dapat dilihat bahwa Xiao Xuanfeng memiliki asal yang luar biasa. Ayo pergi. Xiao Xuanfeng berdiri saat ini, menepuk pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, Paman yang buruk, adik perempuan, aku akan membawamu untuk menemukan harta karun. Ayo pergi bersama dia, ayo selesaikan pemungutan suara terakhir dan pergi bersama. Paman yang buruk, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Xuanfeng berkata dengan serius, saya juga tidak ingin pulang. Terlalu membosankan untuk pulang. Orang tua itu membiarkan saya makan setiap hari, ibu saya membiarkan saya berlatih setiap hari, dan bibi saya membiarkan saya memperbaiki pil setiap hari. Mereka sangat menyebalkan. Lagi pula, ada banyak orang di sekitarku dalam kegelapan setiap hari. Terakhir kali aku pergi ke Seses, bola salju kecil memberitahuku bahwa 48 orang menatapku. Xiao Xuanfeng merasa tertekan. Mu Yun tidak bisa berkata-kata saat ini. Seberapa penting ini? 48 orang menatap. 48 orang ini, menurut kebenaran, seharusnya menjadi penjaga dalam kegelapan di sekitar Xiao Xuanfeng. Si kecil ini mungkin benar-benar memiliki asal yang luar biasa. Sekarang aman, ayo cepat ke kuburan. Xiao Xuanfeng berkata, saatnya untuk memulai. Mu Yun dan Zifu mengikuti dengan cermat. Kali ini, Mu Yun telah keluar selama beberapa tahun. Dia tidak tahu bagaimana aliansi awan Jiutian sekarang. Saya tidak tahu apakah semua pihak akan melawan aliansi Cloud Jiutian. Kembali kali ini dan amati bagan larik untuk meningkatkan larik. Aliansi awan Jiutian, saatnya untuk dilahirkan kembali. Pertarungan terakhir, Mu Yun sangat berhati-hati sekarang. Dan kali ini, tidak biasa bertemu mereka berdua. Zifu, Tuhan menghormati kekuatannya. Aneh bahwa dia dilarang ke yang tertinggi. Dan Xiao Xuanfeng, tak satu pun dari mereka tampaknya memiliki identitas yang sederhana. Mu Yun tidak peduli tentang ini. Setidaknya untuk saat ini, Zifu bekerja sama dengan dirinya sendiri dan tidak membunuh dirinya sendiri. Meskipun Xiao Xuanfeng hidup selama lebih dari 100 tahun, dia masih terlihat seperti anak kecil. Pengalaman yang berbeda dengan 2 orang ini. Antar jemput antara 3, Istana Batu, cepat, antara shuttle bolak-balik, wajah Mu Yun menjadi lebih dan lebih serius. Saat ini, ada lebih dari 5 pejuang kuat di wilayah Laut Antartika antara seluruh Istana Batu dan kuil-kuil. Itu adalah kedatangan orang-orang dari pihak lain.
Selain 12 kekuatan kelas 3 teratas, ada juga beberapa kekuatan kelas 3 kelas 2. Tempat ini benar-benar semakin kacau. Hati-hati, Xiao Xuanfeng berkata dengan serius, ada banyak orang di luar yang bertanya tentangmu. Aku pikir kamu sangat terkenal sekarang. Apa yang iri? Iri, Mu Yun bercanda, jika kamu pergi keluar dengan bola salju dan merampok suara di Zun, mereka akan selalu membicarakanmu. Pada saat itu, kamu tidak perlu iri pada kami. Mendengar ini, Xiao Xuanfeng mengecilkan lehernya. Mereka yang ses, 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 ses. Sekarang jika Anda menemukan kesalahan, Anda akan mati dengan menyedihkan. Paman yang buruk memiliki hati yang buruk dan ingin mengadu domba dirinya sendiri. Boom! Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar di antara ketiga orang itu. Bumi berguling, dan sosok Tao dan Tao bertarung di depan, dengan fluktuasi yang luas. Itu dari bulan yang menutupi pavilion, Istana Huangji, dan Sekte Roh Jahat. Kata Zifu, ketiga pihak ini, termasuk Cao Peng, Si Qiu dan Huang Fengcheng, semuanya telah bertemu. Di sisi lain, ada dua ork besar, ork tanduk emas dan singa Huolin. Jin Yongchun dan Huoxing. Saat ini, 5 pihak sedang bertarung di sini. Ratusan orang berkelahi, dan pemandangannya tampak sedikit rumit. Bagaimana mereka bertarung? Sifu tidak mengerti. Mu Yun berkata dengan tenang, tidak masalah, lewati mereka. Jika kelompok orang ini mengetahuinya, diperkirakan mereka akan menghentikan pertarungan dan membunuh mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Mu Yun tidak ingin melahap apapun. Selanjutnya, lebih baik pergi dengan cepat, supaya tidak terpengaruh. Lagi pula, jika orang-orang ini diganggu, ribuan pemuja bumi yang memasuki langit berdarah akan tahu di mana mereka berada. Pada saat itu, saya khawatir semua orang akan memburu mereka. Boom! Deru itu semakin keras. Saat ini, seluruh tubuh Jin Yongchun berkilauan dengan emas, dan sedikit cahaya mengembun di dahinya. Cao Peng, Si Qiu, kalian berdua baru saja berada di tahap awal di Zun, Huang Fengcheng, yaitu, tahap tengah di Zun. Jin Yongchun memandang ketiganya dan mencibir, apakah kamu benar-benar ingin merampok bersama kami? Pada awalnya, kekuatan semua pihak, di Zun, dikirim, tetapi itu adalah tahap awal dan tengah di Zun, dan tidak ada ahli yang dikirim. Selain wilayah Laut Antartika, sumber Gunung Tianshan Utara dan Gunung Wanshan Barat, kekuatan utama semua orang pada awalnya adalah yang tertinggi. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang begitu cepat. Yang tertinggi, mereka tidak cukup untuk melihat. Dan sekarang, pada tahap awal dan tengah di Zun, sepertinya tidak berpengaruh. Semua pihak menunggu penguasa lokal yang berkuasa datang untuk mendukung. Tetapi pada saat ini, kelima pihak bertemu, tetapi mereka berjuang untuk satu hal sepenuhnya. Jin Yongchun, apakah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Pangeran kecil Huang Fengcheng dari Istana Huangji mendengus dingin saat ini. Kamu hanya berada di tengah-tengah rasa hormat. Kualifikasi arogan apa yang kamu miliki? Aku tidak memenuhi syarat. Jin Yongchun tertawa sekarang. Kalau begitu coba lihat apakah kursi ini memenuhi syarat atau tidak. Sebuah kata jatuh, dan Jin Yongchun membunuh Xiang Fengcheng. Pada saat yang sama, Huoxing juga membunuh Xiang Qiu dan Cao Peng. 5 petinggi daerah, bersama beberapa petinggi yang belum pergi. Ratusan orang, kini berjuang bersama. Jumlah pejuang yang dikirim oleh semua pihak untuk petualangan ini cukup besar. Ini benar-benar berantakan ketika harus bertarung. Mu Yun, Sifu dan Xiao Xuanfeng siap untuk melewati tempat ini dan meninggalkan tempat ini benar dan salah. Kemana harus lari? Tiba-tiba, tangisan nyaring terdengar saat ini. Ketiganya tercengang ketika mereka minum. Sesosok terlempar keluar dari lingkaran pertempuran. Sayangnya, itu jatuh di depan ketiganya. Pria itu melihat Mu Yun dan secara keliru mengira mereka akan melarikan diri, dan segera berteriak keras. Mendengar teriakan itu, Mu Yun melangkah keluar dalam sekejap dan membunuh. Anda tidak dapat ditemukan, atau Anda tidak dapat melarikan diri. Baru saja keluar, Mu Yun tampak aneh. Kebetulan sekali, Jin Lei, itu Jin Lei. Pria malang itu dirampok 2 kali, dan sekarang dia memukulnya lagi. Tapi kali ini, Mu Yun tidak bisa ragu.
Jika tidak, itu akan menjadi mereka. Ketika dipegang dengan satu tangan, Ki pembunuh Mu Yun mengembun dalam sekejap, dan momentumnya kuat dan tak tertahankan. Memotong. Tetapi pada saat ini, Jin Lei merasa ngeri. Mu Yun, Anda dapat bertemu Mu Yun di sini. Nasib buruk, nasib buruk, nasib buruk. Jin Lei melihat momen ketika Mu Yun membunuhnya dan benar-benar memahaminya. Orang ini telah dipromosikan dan dihormati lagi. Memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Mu Yun ada di sini. Jin Lei hampir mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan kalimat ini. Dia tahu bahwa itu adalah nasib buruknya untuk bertemu Mu Yun di depan. Tapi bahkan nasib buruk, mati di sini, Mu Yun juga akan dikuburkan bersamanya. Dia tidak membela sama sekali. Sebelum dia meninggal, dia melontarkan kalimat ini. Mu Yun, di mana itu? Apakah Mu Yun ada di sini? Mu Yun, bajingan itu, berani muncul. Hampir seketika, ratusan orang berhenti. Boom, suara ledakan terdengar, dan tubuh Jin Lei meledak saat ini. Tapi 3 orang Mu Yun juga terekspos. Pada saat ini, ketiganya jatuh ke mata publik hampir seketika. Ini benar-benar Mu Yun, itu dia. Pada saat ini, semua orang berhenti sepenuhnya dan menatap Mu Yun dan Sifu. Eureka, kedua orang ini, setiap kali mereka muncul, baik merampok atau merampok. Yang mana dari penguasa tertinggi yang hadir tidak dirampok oleh mereka? Ini Mu Yun. Bunuh dia. Di kerumunan, teriakan marah segera terdengar. Pada saat ini, semua orang gila dan bergegas ke Mu Yun. Bajingan ini berani muncul. Pada saat ini, Huodong Tianu berteriak, jangan biarkan orang ini hilang dari pandangan. Dia bisa menutupi nafasnya. Begitu dia meninggalkan pandangan, sulit untuk menemukannya. Ketika mereka mendengar ini, mereka menjadi lebih berhati-hati. Mengejar. Kali ini, kita harus mengejar Mu Yun dan Sifu. Ratusan juta cairan roh tertinggi. Ratusan ribu cairan ilahi tertinggi. Ini mengerikan. Semuanya ada di Mu Yun dan Sifu. Jika mereka mendapatkannya, bahkan 3 besar akan meningkatkan kekuatan mereka. Terlepas dari yang lain, dewa tertinggi, duniawi dan surgawi saja akan menambah jumlah yang besar. Hanya cairan roh tertinggi dan cairan dewa tertinggi yang dapat mencapai ini. Bahan alami lainnya, harta bumi, dan ramuan ilahi tidak dapat melakukan ini sama sekali. Pada saat ini, semua orang bermata merah. Lari. Mu Yun menatap Sifu dan Xuan Feng dengan linglung dan berteriak keras. Apakah kamu tidak ingin mati sekarang? Lari cepat, itu cara yang benar. 3 sosok, pada saat ini, tidak ragu-ragu dan berlari sepanjang jalan. Pada saat ini, Mu Yun memiliki sentuhan kepahitan di matanya. Sekarang, itu benar-benar ditanam. Perkelahian 5 pihak begitu kebetulan sehingga Jin Lei jatuh di pihak mereka dan menemukan mereka. Sekarang bahkan jika mereka membunuh Jin Lei, mereka terekspos. Bajingan ini, Xiao Xuanfeng, pergi ke kuburan. Mu Yun berteriak langsung. Sekarang pergi, tidakkah mereka menemukan semua hal baik itu? Xiao Xuanfeng tampak tidak senang. Tidak sesederhana itu. Saat ini, Mu Yun berkata dengan serius, ada begitu banyak tuan terhormat yang meninggal di aula pemakaman. Bagaimana Anda bisa mengambil sisanya? Bahkan jika kita bertiga pergi, aku takut kita akan mati. Lebih baik bawa mereka. Aku akan lari dan mengejar mereka. Beritahu mereka cara menulis kata kematian kali ini. Mu Yun juga marah saat ini. Anda harus bersembunyi sepanjang jalan. Meskipun banyak orang terbunuh, mereka dikejar dan dibunuh. Itu sama sekarang. Dalam hal ini, mari kita menjadi kejam. Dia tidak percaya bahwa tanah pemakaman adalah harta karun. Tidak ada bahaya, menertawakan. Selama ada bahaya, ada kesempatannya. Ratusan orang, sebagian besar pada tahap awal dan pertengahan di zone, dapat disembelih selama mereka dipisahkan. Kecuali itu adalah tahap selanjutnya dari di zone. Hanya saja semua pihak menghormati tahap selanjutnya, yaitu tindak lanjut. Sekarang kelompok orang ini, tidak ada yang tiba di tahap akhir di zone, bersatu dan menjadi ancaman besar baginya, tetapi tersebar, yaitu ikan di talenannya. Mu Yun berpikir begitu di dalam hatinya, dan kakinya lebih cepat. Suara mendengung terus berdering pada saat ini. Mu Yun tidak begitu peduli saat ini. Sifu, percepat. Xiao Xuanfeng, kamu juga. Mendengar ini, Xiao Xuanfeng melirik dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Kata-kata itu jatuh, dan Xiao Xuanfeng menepuk kepala bola salju itu.
Dalam sekejap, bola salju itu berubah menjadi lebih dari 3 meter. Xiao Xuanfeng naik dan menamparkan bola salju di kepalanya, dan wah terdengar. Satu orang dan satu binatang berkedip dan menghilang di depan Mu Yun dan Sifu. Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2. Pada saat ini, Mu Yun dan Sifu terdiam. Nima ini, terlalu cepat. Ini benar-benar terlalu cepat. Hampir dalam sekejap mata, itu menghilang. Bisakah kamu menyingkirkannya? Sifu menatap Mu Yun dengan khawatir. Jika kamu bisa, aku bisa. Ya, Sifu mengangguk dan mempercepat. Sekarang dia telah menghormati kekuatan jangka menengahnya dan tidak lebih buruk dari orang-orang itu. Hanya saja ada begitu banyak orang di sisi lain sehingga mereka harus lari. Namun, orang-orang itu mungkin tidak secepat diri mereka sendiri. Sifu mempercepat, secara bertahap membuka jarak. Mu Yun menyeringai dan melihat ke belakang. Sekelompok sampah. Mu Yun memarahi, bagaimana dengan pasukan kelas 3? Apakah kamu mencoba membunuhku tanpa mencapai surga? Sekelompok anjing tua, berani mengejar dan aku akan membunuh kalian semua. Kakek, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk turun dari yang tertinggi ke bumi? Anda ingin mati satu persatu, jadi cepatlah dan jangan dibuang, haha. Di antara ukuran, cahaya muncul di pakaian Mu Yun. Cahaya keemasan pucat, pakaian ilahi kuning pucat muncul di Mu Yun saat ini. Boom! Dalam sekejap, kecepatan penggembalaan awan hampir melonjak. Pada saat ini, orang-orang di belakang tercengang. Apa-apaan, seorang pria kecil, dengan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, menghilang. Diikuti oleh Sifu, dan kemudian Mu Yun. Ketiga orang ini berlari sangat cepat. Ini sangat cepat. Di belakang, Huang Fengcheng, Si Qiyu, Chao Peng, Jin Yongchun dan Huoxing menggertakkan gigi mereka. Mu Yun tumbuh terlalu cepat. Kali ini, jika Ren Mu Yun pergi lagi, akan ada masalah tanpa akhir. Orang ini sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Anda tidak bisa membiarkan Mu Yun melarikan diri lagi. Untuk sesaat, semua orang mencoba segala cara. Pada saat yang sama, Huoxing berkata, beritahu yang lebih tua dari Huo bahwa Mu Yun ada di sini, dan biarkan yang lebih tua membawa orang ke sini dengan cepat. Ya, saat ini, bukan hanya Huoxing. Partai-partai lainnya juga menyuarakan aspirasinya untuk menginformasikan para pembantu yang berasal dari keluarga mereka. Kali ini, orang-orang dari semua suku adalah ahli puncak di tingkat penyempurnaan di Zunda dan penyempurnaan di Zun. Ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan Mu Yun. Kali ini, kita tidak boleh gegabah. Mereka sudah berada di tangan Mu Yun. Terima kasih kepada mereka. Jika kita terus ceroboh, mereka akan mati. Semua kelompok etnis dan kekuatan telah membuktikan ini dengan hidup mereka. Perang pengejaran dipentaskan di hari yang berdarah. Datang dan pergi, sosok-sosok yang menggertakkan gigi mengejar Mu Yun dan Sifu. Paman yang buruk, adik perempuan, cepatlah. Pada saat ini, istana batu di depan menghilang dan sepotong reruntuhan muncul. Di tepi reruntuhan, Xiao Xuanfeng melambai dan berkata, jika kamu masuk, orang-orang itu tidak akan menemukanmu. Mu Yun dan Sifu mempercepat dan menyerang mereka secara langsung. Pergi, tanpa sepatah kata pun, ketiganya langsung memasuki reruntuhan. Reruntuhannya begitu besar dan rusak. Di sekeliling, langit dan bumi gelap, dan dasar laut sebelumnya tidak lagi cerah. Dan, lebih dari itu, ketika Anda masuk ke sini, Anda bisa merasakan perasaan depresi yang jelas. Orang yang tertekan hampir tidak bisa bernapas. Mu Yun menemukan bahwa kekuatan jiwanya hanya bisa diikat di permukaan tubuhnya dan tidak bisa dilepaskan sama sekali. Tidak baik baginya bahwa kesadaran jiwa terikat. Lagi pula, dia bisa mengandalkan pakaian Dewa Kuning untuk menyembunyikan nafasnya. Orang-orang itu tidak dapat menemukan diri mereka sama sekali. Tapi sekarang kesadaran jiwa terikat, dan dia tidak bisa memperhatikan orang lain sebelumnya. Jika bertatap muka dan dekat, sulit untuk dihilangkan. Hanya begitu. Mu Yun melihat sekeliling saat ini dan berkata, semua orang buta. Jika Anda bertemu muka dengan muka, bunuh dia. Dia telah berlari. Dia hampir menjadi gembala. Dia sudah lama bosan. Lebih baik membunuh secara langsung. Apakah kamu akan mati? Saya tidak tahu. Tapi sekarang, tidak ada cara yang lebih baik. Pada saat ini, ketiganya tidak langsung memasuki kedalaman reruntuhan, tetapi memutar bola-balik di sekitar kurva di reruntuhan. Tidak lama kemudian, semua pejuang dari 5 pasukan datang.
Jin Yongchun dan Huoxing masih berdiri bersama. Kedua suku tersebut memiliki hubungan yang erat. Pada saat ini, adalah wajar untuk bersatu sebagai satu. Huoxing mengerutkan kening dan berkata, bajingan ini, sembunyikan lagi. Kali ini, aku tidak bisa kabur. Jin Yongchun mendengus, saya telah memberitahu Jenderal Ginseng bahwa dia telah mencapai Laut Berdarah dan akan segera tiba di sini. Pada saat itu, Mu Yun dan Si Fu pasti akan mati. Ya, Huoxing juga berkata, penatua atas api akan datang. Kata-kata Huoxing jatuh dan matanya melihat ke sisi lain. Bulan yang menutupi pavilion, Sekte Roh Jahat, Istana Huangji dan lainnya juga menyampaikan berita dengan cara mereka sendiri saat ini. Huoxing mengerutkan kening dan berkata, mungkin sekarang, bukan Mu Yun yang paling mengkhawatirkan, tapi mereka. Kali ini, Mu Yun benar-benar jatuh ke dalam jedi. Mereka bersatu, dan Mu Yun bukanlah lawan. Saat bantuan datang, Mu Yun akan mati. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Keluarga binatang tanduk emas dan keluarga singa Huolin memiliki uluran tangan, dan bumi dihormati dan dibawa ke kesimpulan yang sukses. Namun, bulan yang menutupi pavilion, Sekte Roh Jahat dan Istana Huangji juga memiliki yang besar dan lengkap. Mu Yun dan Si Fu sudah mati. Bagaimana mendistribusikan semuanya di antara mereka? Lalu, itulah kuncinya. Ketika Jenderal, Perang Ginseng dan Tetua di Langit datang, inilah yang harus mereka pikirkan. Jin Yongchun berkata langsung, sekarang, kita harus lebih memikirkannya. Jangan biarkan Mu Yun melarikan diri. Huoxing mengangguk saat ini. Mu Yun membuat kemajuan terlalu cepat. Meskipun dia telah bersembunyi, orang ini benar-benar cukup jahat. Butuh waktu kurang dari 10 tahun untuk membuka wilayah Laut Berdarah itu. Tapi selama ini, Mu Yun melompat ke tahap awal di Zun. Kecepatan seperti itu mengerikan. Tapi itu saja, sekarang Mu Yun masih berlari, masih menggantung mereka. Orang ini, brengsek. Mu Yun dan Si Fu sedang berkolusi. Sialan, saatnya untuk membunuh. Kali ini, para pihak benar-benar marah. Mu Yun dan Si Fu harus mati. Jika mereka tidak mati, Tuhan tahu seberapa jauh mereka akan tumbuh jika mereka dipromosikan dengan kecepatan ini. Pergi. Pada saat ini, Jin Yongchun melambaikan tangannya dan berteriak, semua orang berkumpul bersama. Jangan berpisah. Setelah dipisahkan, mereka akan dihancurkan satu persatu oleh Mu Yun dan Si Fu. Tiba-tiba, ada ratusan sosok dalam keluarga binatang tanduk emas dan keluarga singa Huolin. Di antara mereka, hanya ada lebih dari selusin master tertinggi, dan sisanya berada di tahap awal dan tengah di Zun. Kekuatan ranah seperti itu sudah cukup untuk membuat Mu Yun dan Si Fu tidak bisa melawan. Di sisi lain, Cao Peng, Si Qiu dan Huang Fengcheng juga memimpin 200 atau 300 orang. Si Qiu, Huang Fengcheng, ayo bersatu. Cao Peng, yang menutupi pavilion bulan, berkata dengan serius, ada banyak cara untuk Mu Yun dan Si Fu. Ya, Si Qiu mengangguk. Kali ini, dia tidak ingin ada kecelakaan lagi. Mu Yun dan Si Fu, sialan. Kelima pasukan itu kini dibagi menjadi 2 tim dan dibubarkan secara terpisah. Antara satu sama lain, terlepas dari satu sama lain. Kali ini, aku benar-benar tidak ingin peduli satu sama lain. Dibandingkan dengan Mu Yun dan Si Fu, apa perselisihan kecil antara kedua belah pihak? Saat ini, Mu Yun, Si Fu dan Xiao Xuanfeng berada di depan istana, melihat pemandangan di depan mereka dan linglung. Memang benar bahwa tempat ini adalah reruntuhan. Tapi reruntuhan di depan kami sangat berbeda. Cahaya redup di sekitar benar-benar menyelimuti reruntuhan. Semua lampu berkumpul dan mengelilingi. Tampaknya mengembun menjadi arai besar. Dan susunan besar ini memberi orang perasaan bahwa itu mengarah ke tahun-tahun tanpa akhir dan penuh dengan perubahan-perubahan kuno. Ketiganya juga bertemu di sini setelah masuk ke sini jauh-jauh. Mu Yun, susunan apa ini? Aku tidak tahu. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu jelas bukan susunan dewa tertinggi menengah, bahkan bukan susunan dewa tertinggi dan tertinggi, tetapi jauh lebih dari. Hanya saja susunan ini terlihat sedikit bingung. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Pikir Si Fu. Untuk masuk, untuk masuk. Xiao Xuanfeng buru-buru berkata, ada terlalu banyak hal baik di sini. Jika kamu tidak masuk, kamu akan kehilangan banyak. Apa yang baik? Mu Yun bergegas. Cairan tertinggi. Xiao Xuanfeng secara alami berkata, banyak, kata bola salju,
dan banyak yang tidak bisa dihitung. Cairan tertinggi. Mu Yun sudah memiliki ratusan juta cairan roh tertinggi padanya, tapi siapa yang terlalu banyak? Tidak akan ada terlalu banyak Mu Yun. Kalau begitu, masuk dan lihat. Bagus. Ketiganya mengatakan mereka akan melakukannya dan segera berangkat. Tiga sosok tiba-tiba menghilang saat ini. Semua lampu berkedip-kedip. Mu Yun dan ketiga anak buahnya melangkah ke barisan, dan dunia di sekitar mereka sangat berubah. Dalam sekejap, tiga sosok muncul di alun-alun yang luas. Tanah alun-alun ditumpuk dengan batu giok susu. Ketika Anda melihatnya dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa area di sekitarnya tidak terbatas, seolah-olah itu adalah bagian dari langit dan bumi. Di mana cairan tertinggi? Di sana, Xiao Xuanfeng menunjuk ke suatu arah. Mu Yun melihat sekeliling dan tidak bisa membedakan tenggara dari barat laut. Hanya bisa mengikuti arah yang dikatakan Xiao Xuanfeng. 3 orang dan 1 anjing sangat cepat saat ini. Pada saat yang sama, Cao Peng, Si Qiu, Huang Fengcheng, Jin Yongchun dan Huoxing juga memimpin ratusan orang untuk menemukan susunan yang aneh. Meskipun berbagai kekuatan ragu-ragu, ini adalah satu-satunya tempat di reruntuhan yang paling aneh. Tidak ada fluktuasi di tempat lain. 5 kekuatan masuk dalam sekejap. Pada saat ini, Mu Yun dan Zifu secara bertahap berhenti. Saat ini, tanah giok putih mencapai ujungnya. Sebuah istana megah muncul di depan mereka. Melihat istana, mereka menjadi semakin berhati-hati. Selama ini, di wilayah laut berdarah ini, mereka tidak heran. 5 kota terluar yang dieksplorasi sebelumnya termasuk reruntuhan Suewenxiong, salah satu dari 7 penjaga Kaisar Darah. Sekarang di sini, itu bukan lagi hari berat pertama, tetapi darah hari berat kedua dari darah Sahai. 7 penjaga Kaisar Darah, bukankah mereka semua pada hari pertama? Apakah istana ini kediaman salah satu dari 7 penjaga Kaisar Berdarah? Zifu memandang istana dan berkata, masuk. Sayang sekali tidak masuk. Xiao Xuanfeng berkata lagi, ada banyak cairan roh tertinggi di dalamnya, setidaknya ratusan juta tetes. Ratusan juta tetes. Mu Yun dan Zifu membuka mata mereka hampir seketika. Mereka merampok berkali-kali. Bisa dibilang mereka hanya mendapatkan ratusan juta drop di beberapa kota terluar. Akankah ada ratusan juta tetes di istana ini? Xiao Xuanfeng berkata dengan serius, masuk dan lihatlah. Bagus, bagus. Hampir bersamaan, Mu Yun dan Zifu mengangguk. Tidak ada jalan, cairan roh tertinggi, bahkan bumi dan surga, tidak terlalu banyak. Ketiganya datang ke gerbang dan mencoba mendorong pintu masuk. Gerbang terbuka perlahan pada saat ini. Tidak ada hambatan. Mu Yun lebih berhati-hati saat ini. Semakin tidak ada hambatan, semakin kita tidak bisa menganggapnya enteng. Selanjutnya, ketiganya terus memperdalam. Kuil yang begitu besar membentang tanpa henti. 3 sosok berjalan keluar selangkah demi selangkah, tetapi di depan, masih ada aula utama, didukung oleh 18 pilar batu dan balok berukir dan bangunan yang dicat di atasnya, yang sangat indah. Tapi setelah berjalan selama setengah hari, itu masih sama. Mungkin, kita terjebak oleh arai. Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, arai ajaib. Arai sihir adalah yang paling mengerikan. Di antara banyak arai ajaib adalah yang paling sulit dan indah. Ini bukan kematian dari susunan sihir, tetapi kebingungan susunan sihir dengan seni bela diri, yang paling sulit untuk dipecahkan. Setelah terperangkap dalam susunan sihir, prajurit itu mungkin menghabiskan seluruh hidupnya dan tidak bisa keluar. Selain itu, beberapa susunan ajaib yang aneh membingungkan pikiran dan membuat orang berpikir itu benar. Bahkan rekan mereka akan terbunuh sepenuhnya. Ah, sepertinya begitu. Xiao Xuanfeng membuka mulutnya dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak memiliki jarum yang patah untuk memecahkan susunan. Mu Yun tidak banyak bicara. Faktanya, bahkan jika Xiao Xuanfeng memilikinya, diperkirakan area ini tidak akan rusak. Saat ini, mata Mu Yun bergerak. Ada orang lain yang masuk. Mu Yun berkata, area ajaib ini mengubah ruang dan waktu. Kita jatuh ke dalamnya, dan yang lain akan jatuh ke dalamnya. Semakin banyak orang jatuh ke dalamnya, semakin kacau susunan sihirnya. Mu Yun tidak berspekulasi begitu saja. Perhatikan grafik arai. Dia memiliki beberapa perasaan halus tentang perubahan pola. Tapi itu tidak cukup. Mungkin hanya master arai kuno yang dapat mengubah gelombang waktu dan ruang. Arai dewa tertinggi dibagi menjadi 4 tingkatan, primer,
menengah, lanjutan dan atas. Begitu juga Master Arai Dewa Tertinggi. Melampaui Master Arai Dewa Tertinggi dikenal sebagai Master Arai Kuno. Ketika Anda mencapai Master Arai Kuno, itu akan menjadi dunia lain. Arai dapat mengubah waktu dan tempat untuk Anda gunakan sendiri. Dan langkah itu adalah pembagian arai yang tak terkalahkan. Faktanya, ketika divisi arai mencapai tahap itu bisa menjadi pria kuat yang tak terkalahkan. Di alam surga ke-9, di antara kekuatan kelas 2, Master Susunan Dewa Tertinggi sudah yang paling kuat. Adapun Master Arai Kuno, itu tidak ada sama sekali. Master Arai Kuno sebanding dengan keberadaan batas yang tak terkalahkan. Mu Yun melihat sekeliling sekarang dan tidak terburu-buru. Xiao Xuanfeng tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Paman yang buruk, bukankah kamu seorang penyihir? Kamu pasti punya cara." Mu Yun berkata dengan serius, "Arai ini tidak bisa dihancurkan. Kita hanya bisa menunggu kesempatan untuk melihat apakah mungkin untuk memecahkan arai." Xiao Xuanfeng duduk di tanah dan menghela nafas. "Kamu terlalu lemah, terlalu lemah." Mu Yun dan Zifu terdiam beberapa saat. Si kecil ini bisa memukul orang begitu banyak. Jangan katakan itu aku. Bahkan jika itu Tuhan, itu adalah jalan buntu untuk jatuh di sini. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Xiao Xuanfeng, kenapa tidak?" Xiao Xuanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Harga bola salju terlalu tinggi. Itu bisa makan lebih baik dariku. Jangan biarkan dia melakukannya." Saat ini, bola salju bersandar di bahu Xiao Xuanfeng dan mendengkur beberapa kali. Xiao Xuanfeng berkata lagi, "Bola salju itu juga mengatakan bahwa bahkan jika aku memberikan semua milikku, itu tidak akan pecah di sini." Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tunggu." "Tunggu." Wajah Xiao Xuanfeng pahit. Kapan ini harus menunggu? Kedua orang ini sangat tidak bisa diandalkan. Mu Yun tidak banyak bicara saat ini. Mereka bukan satu-satunya yang masuk ke sini. Ada orang lain. Tidak mengherankan, itu harus menjadi pejabat lokal dari 5 kekuatan utama. Sekarang bukan apakah Anda bisa keluar. Tapi di sini, bagaimana jika saya bertemu mereka? Jika 5 pihak muncul bersama, itu akan menjadi masalah besar. Tentu saja, jika itu adalah pesta demi pesta, dia dan Zifu mungkin tidak bisa menghadapinya. Pada saat ini, mata Mu Yun dingin. Seseorang mendekat. Tiba-tiba, hampir 100 sosok muncul di aula depan saat ini. Mu Yun. Hampir seketika, teriakan terdengar. "Cao Peng." Melihat pengunjung itu, Mu Yun tidak begitu gugup. Di antara 12 pasukan, Di Zun, yang awalnya dikirim, adalah pemimpin operasi. Tetapi orang-orang ini juga kuat dan lemah. Misalnya, Bishu dari keluarga Badak Bichen, periode penghormatan tanah selanjutnya. Sirui dari keluarga Piton Ungu bersayap 8 adalah puncak penghormatan bumi. Gunung berat gerbang Tianman berada di tahap selanjutnya dari wilayah tersebut. Kali ini, Diakon Cao Peng, yang memimpin tim, hanya berada di tahap awal wilayah. Kelompok orang ini dapat digambarkan sebagai yang terlemah dari 5 pihak yang telah masuk ke sini. Kebetulan sekali, melihat Cao Peng, Mu Yun menyeringai. "Kamu masih bisa tertawa." Cao Peng bersenandung, "Serahkan cairan roh tertinggi dan cairan dewa tertinggi, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Kalau tidak, kamu akan mati." "Dari mana kamu mendapatkan nafas sebesar itu?" Mu Yun tidak bisa menahan tawa. 87 orang, 23 di antaranya pada hari-hari awal pemujaan bumi, dan 64 orang sisanya, puncak tertinggi, kesempurnaan dan kesempurnaan besar. Mu Yun berkata lagi, "Dengan kekuatan ini, maukah kamu membunuh kami?" Mu Yun melangkah keluar dalam satu langkah, dan napas awal Di Zun sangat kuat. Dan Zifu juga tersenyum saat ini. Ranah penghormatan bumi jangka menengah tidak ada habisnya. Samar-samar, perasaan Mu Yun tidak lebih lemah dari Zifu. Wajah Cao Peng dingin. Meskipun dia berada di hari-hari awal Di Zun, dia tenggelam di alam ini selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Di hadapan Zifu, meskipun dia dikalahkan, dia tidak bisa terjerat. Pada hari-hari awal lebih dari 20 pejabat lokal, apakah Anda masih bisa membunuh Mu Yun? Pada saat ini, Cao Peng mendengus. "Cao Huan, Xie Ming." Cao Peng berkata langsung, "Kalian berdua memimpin 10 orang untuk membunuh Mu Yun. Saya pribadi memimpin tim dan menjerat Zifu. Cepat bunuh Mu Yun dan bantu aku membunuh Zifu." Cao Peng berkata dengan dingin, "Ingat,
kamu harus berhati-hati. Anak laki-laki Muyun memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, tiba-tiba, dua orang keluar. Itu adalah Cao Huan dan Xie Ming. Kedua orang ini dapat digambarkan sebagai tangan kanan Cao Peng. Cao Peng juga memiliki kepercayaan besar pada mereka. Kedua orang ini, pada masa-masa awal di Zun, berada di level atas. Saat ini, hati-hati, Cao Peng menuduh, anak ini kejam dan kejam. Dia bukan lawan, dia akan melawanmu. Lebih dari 60 orang berkumpul dan menatap Mu Yun dan Sifu. Saat ini, Cao Peng benar-benar mengabaikan Xiao Xuanfeng. Saat ini, Xiao Xuanfeng bersembunyi dan memegang bola salju. Orang-orang ini tahu bertarung dan membunuh sepanjang hari. Mengerikan, Xiao Xuanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Halo, bola salju. Bermainlah denganku setiap hari." Tidak ada yang memperhatikan Xiao Xuanfeng, dan Mu Yun diam. Kalau tidak, kita harus memperhitungkan Xiao Xuanfeng, tetapi kita tidak bisa bertarung dengan sepenuh hati. Meskipun si kecil selalu cerewet, dia tidak memiliki hati yang buruk dengan mereka. Membunuh. Dengan kata-kata Cao Peng jatuh, tiba-tiba, puluhan sosok keluar satu persatu saat ini. Cao Peng langsung memimpin 10 pejabat lokal untuk mengepung Sifu pada tahap awal. Cao Huan dan Xie Ming sekarang mengepung Mu Yun. Memotong. Kata-kata Cao Peng jatuh dan matanya membunuh. Yue Linglong, Liu Tongming dan Liu Tongyuan semuanya adalah talenta terbaik di tingkat tertinggi bulan yang menutupi pavilion. Dalam perjalanan ini, dia memimpin tim oleh Cao Peng, dan 3 talenta jatuh. Ketika dia kembali ke bulan yang menutupi pavilion, dia harus pergi. Sekarang, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bunuh Mu Yun dan Sifu dan ambil harta dari mereka. Awalnya, 5 pihak masuk. Bersama dengan Si Qiyu dan Huang Fengcheng, dia pikir dia memiliki sedikit kesempatan. Tapi sekarang, Tuhan memberi kesempatan. Saya bertemu Mu Yun dan Sifu di sini. Dengan cara ini, bunuh Mu Yun dan Sifu dan hancurkan mayatnya. Siapa yang bisa tahu, hal-hal di Mu Yun sangat menarik. Jika dia menang, dia bisa meninggalkan pavilion penutup bulan dengan puluhan orang. Dalam 100 tahun, kita dapat menciptakan sejumlah besar supremasi dan supremasi tanah. Di domain tingkat tinggi mana kita tidak bisa mendominasi. Memikirkan hal ini, Cao Peng hampir melakukan yang terbaik untuk membunuh saat ini. Tepat pada saat ini, tangisan yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Di sisi lain, bau darah memenuhi udara. Apa yang sedang terjadi? Wajah Cao Peng sedikit berubah saat ini. Ini hanya pertarungan. Seseorang jatuh. Cao Peng berbalik dan melihat, tapi wajahnya terkejut. Mati. Pada hari-hari awal pendeta setempat, Seng Seng dipukul sampai mati oleh Mu Yun. Bagaimana ini terjadi? Wajah Cao Peng terkejut, tapi kemudian ada dengungan dingin di telingaku. Apakah kamu berani terganggu ketika kamu bertarung denganku? Wajah Sifu dingin saat ini, dan dia langsung melambai. Dong, ledakan tumpul tiba-tiba terdengar saat ini. Mata Cao Peng tumpul. Sifu, di Zun panggung tengah, sangat kuat dan mengerikan. Tidak mungkin, dia belum melihat periode penghormatan tengah, dan bahkan Huang Fengcheng adalah periode penghormatan tengah. Tapi Huang Fengcheng bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia dan 10 master awal di Zun pasti bisa menggambar. Tapi sekarang, Sifu lebih kuat dari Huang Fengcheng. Saat Cao Peng teralihkan perhatiannya, tangisan menyedihkan lainnya terdengar di kejauhan. Pria lain sudah mati. Pada saat ini, Mu Yun penuh dengan guntur dan kilat, seperti kedatangan Thor. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Diakon Cao Peng, kamu sangat memikirkan dirimu sendiri. Mu Yun berteriak, apakah kamu benar-benar berpikir kami lari karena kami takut padamu? Jangan bilang itu kamu. Ini Huang Fengcheng, Jin Yongchun dan Huoxing. 1 datang dan 1 mati. Apakah menurutmu hanya beberapa lusin orang yang bisa membunuhku? Apakah kamu bermimpi? Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun membunuh lagi. Pada saat ini, kekuatan Mu Yun terkonsentrasi di seluruh tubuhnya. Napas yang kuat ditransmisikan dari satu cara ke cara lain. RS Formula Tubuh. Kultivasi tubuh Ereba. Kuat, tak terkalahkan, arogan dan agresif. Ini adalah inti dari formula tubuh RS. Mu Yun saat ini mendominasi dan tak terkalahkan. Karena awal penghormatan bumi adalah alam yang sama dan tak terkalahkan. Dengan satu pukulan, di Zun lainnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Pada saat ini,
Cao Peng benar-benar bingung. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana Mu Yun dan Zifu bisa begitu kuat? Tidak mungkin. Tapi sekarang, tidak ada waktu baginya untuk terkejut. Mu Yun dengan senang hati membunuh satu persatu. Zifu juga tidak ambigu saat ini. Pukulan lurus Cao Peng, mundur selangkah demi selangkah. Apakah paviliun penutup bulan sangat kuat? Ini kentut. Mu Yun melangkah keluar, bertarung, dan mulai sepenuhnya. Jeritan konstan lebih baik dari satu. Saat ini, Cao Peng ditekan oleh Zifu dan tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Tiba-tiba, suara ledakan terus berdering. Zifu juga marah saat ini. Pada hari-hari awal 10 pejabat lokal, mengepung dan membunuhnya. Apakah Cao Peng tidak menganggap serius di Zunzong atau tidak menganggapnya serius? Dia lebih baik dari Mu Yun, oke. Saat ini, Cao Peng ingin menangis tanpa air mata. Selesai. Ini benar-benar berakhir kali ini. Sepenuhnya ditanam di tangan Mu Yun dan Zifu. Kedua bajingan ini adalah bandit dan perampok. Ini sangat penuh kebencian. Pada saat ini, Mu Yun membunuh dengan gembira. Satu demi satu sosok jatuh dan menjadi kekuatan di tubuhnya, membantunya mengubah tubuhnya. Perasaan ini sangat nyaman. Seiring berjalannya waktu, teriakan itu semakin pelan. Hampir 100 orang jatuh satu persatu saat ini. Tertinggi, untuk Mu Yun sekarang, dia terlalu malas untuk menelannya. Tidak ada jalan keluar, ini terlalu lemah. Master tertinggi bukanlah apa-apa bagi Mu Yun. Ini hanya bekerja jika Anda harus menghormati tanah. Mu Yun, Zifu, aku akan membunuhmu saat aku menutupi paviliun bulan. Tubuh Cao Peng meledak dengan kemarahan yang tidak mau. Hampir 100 orang dan lebih dari 20 pejabat lokal bukanlah ancaman bagi Mu Yun dan Zifu. Bunuh. Mu Yun tampak menghina pada saat ini. Kelompok sampah ini, perlahan, ada mayat di sekitar. Bau darah sangat menyengat. Mu Yun menghela nafas. Pada hari-hari awal di Zun, itu tidak berubah. Yang paling penting adalah lebih dari 20 pejabat lokal baru dalam tahap awal. Menelan esensi yang diubah, ki dan roh tidak cukup baginya untuk meningkat. Orang-orang ini terlalu lemah. Pada saat ini, Mu Yun berdiri dan bernapas perlahan. Apa berikutnya? Menemukan seseorang. Mu Yun tersenyum. Karena semua orang ada dalam susunan ajaib dan tidak bersama-sama, bunuh mereka satu persatu dan bunuh semua yang pertama tiba. Mu Yun memiliki tujuan yang jelas saat ini. Arai ajaib tidak bisa keluar. Tidak ada jalan. Mungkin dia tinggal di sini selama beberapa dekade untuk mengamati peta arai dan mengontrol semua peta arai di peta arai. Mungkin ada secercah harapan dan menangkap sedikit pintu. Pembunuhan. Membunuh dapat meningkatkan kekuatan. Dan ini adalah kesempatan. Sebelumnya, kelima partai itu bersatu. Tidak ada cara selain lari. Tapi sekarang, semua orang ada dalam susunan ajaib. Jika Anda menangkap satu pihak, bunuhlah. Bunuh satu sisi dan sisanya tidak akan terlalu mengancam mereka. Mu Yun bisa melihat dengan jelas sekarang. Jika tidak, semua pihak akan menganggapnya sebagai rumah harta karun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda mengumpulkan sekelompok orang, Anda dapat menyalahgunakan keduanya? Mimpi. Pada saat ini, mata Mu Yun sangat mematikan. Zifu mengangguk saat ini. Siapa dia? Putri dari kekuatan hegemonik. Bisakah Anda kehilangan kesabaran setelah dikejar? Mereka mengambil keputusan, tetapi Xiao Xuanfeng sedang duduk di tanah dengan malas saat ini. Saya tidak ingin membunuh orang. Saya ingin makan. Xiao Xuanfeng berkata dengan enggan, cairan roh tertinggi sangat banyak, sangat banyak. Bola salju berkata, itu sangat dekat dengan kita. Mu Yun dan Zifu tidak terlalu peduli. Arai ajaib ini sedikit merepotkan. Ini seperti dunianya sendiri. Jika Anda tidak dapat membukanya sekarang, cari seseorang untuk dibunuh. Ambil keputusan, Mu Yun tidak kabur. Mereka berjalan ke depan. Bagaimana Anda menemukan orang-orang itu? Lihat sekeliling. Ya, itu hanya mencarinya. Tempat ini tidak berfungsi. Itu hanya bisa mengandalkan mata Anda. Saat ini, Mu Yun dan Zifu sedang mencari semua pihak. Para pihak juga mencari mereka. Si Qiu, Huang Fengcheng, Jin Yongchun dan Huoxing sangat ingin menggali 3 kaki dan menemukan 2 orang. Tapi susunan ajaibnya terlalu besar. Jadi para pihak mengkonsumsinya. Pada saat yang sama, wilayah Laut Berdarah. Wilayah Laut Berdarah, yang telah tenang selama jutaan tahun, benar-benar menjadi hidup baru-baru ini. Jauh di dalam laut,
di mana kolom darah naik ke surga. Ribuan sosok berdiri di sekitar. Pemandangan ini, untuk perairan Antartika, belum muncul selama lebih dari 100.000 tahun. Ribuan Dezun berkumpul di sini. Ini belum termasuk yang sudah masuk sebelumnya. Pada saat ini, di antara puluhan ribu tokoh, ada suasana yang kuat dan mendominasi, yang cukup mendominasi. Di antara ribuan pasukan, masih ada keagungan alam. Dengarkan bulan, Lin Yue, kamu tidak bisa menyembunyikan tubuhmu kali ini. Seorang pria kekar dengan rambut panjang dan pinggang berkata dengan lemah saat ini. Tuhan, surga ke-9 tidak terkalahkan. Tianzun sudah menjadi kekuatan teratas. Dan yang kuat di ranah ini sudah cukup untuk dihormati. Yuezi Tianzun berasal dari tempat di mana bulan tertutup. Mendengar ini, Yuezi Tianzun, yang berpakaian biru dan memiliki kecenderungan bahwa wanita tidak membiarkan pria mengerutkan kening saat ini. Surga tombak merah. Yuezi Tianzun berkata dengan acuh tak acuh, Anda keluarga naga Chizu hanyalah pembuluh darah naga ilahi. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah keluarga naga kelas 1? Kamu, seberapa banyak aku kalah dalam menutupi paviliun bulan, bukan terserah. Kamu untuk menyela. Yuezi Tianzun berkata dengan acuh tak acuh, kali ini, Yue Linglong terbunuh. Muyun dan Zifu adalah pelakunya. Saya menutupi paviliun bulan dan ingin memperbaiki kedua orang ini. Bukankah itu besar? Seorang pria parubaya berjubah emas berbicara sekarang. Yuezi Tianzun, dengan cara ini, kamu Fu Feng dari istana Huangji terbunuh, dan Mu Yun dan Zifu harus dikuburkan bersamanya. Mereka yang berbicara berasal dari istana Huangji, dan kaisar menghancurkan udara. Dia juga seorang dewa. Kali ini, semua pihak percaya bahwa pengiriman rasa hormat lokal sudah cukup untuk menstabilkan semua situasi. Tapi tak disangka, ada variabel. Dalam tindak lanjutnya, Dizun mengirimkan banyak ahli di tahap selanjutnya, puncak, kesempurnaan dan kepenuhan yang luar biasa. Namun pada akhirnya, semua pihak masih merasa tidak pantas. Jadi secara bertahap, para penguasa surgawi juga berangkat. Kekuatan kelas 3, Shenzun sudah menjadi eksistensi teratas, duduk di keluarga Zhongmen. Tuhan, itu dekat dengan yang terkuat. Di dalam pasukan kelas 3, Tianzun hanya terdiri dari 100 orang. Setiap Tianzun adalah sosok dari sisi hegemonik. Di surga ke-9, selain dari 9 kelas 2 di domain Yuan dan paviliun Kaisar Yuan di sisi terang, di mana ada orang yang melampaui dewa. Dapat dikatakan bahwa sosok di sisi terang dari surga ke-9, Tianzun, sudah menjadi yang terkuat. Nyekong Tianzun, kalian berdua sangat tergesa-gesa, sangat bagus. Dewa lain membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, kita semua, siapa yang tidak mati di tangan Muyun dan Zifu. Ini hanya untuk menghormati bumi. Adapun Tuan Surgawi kita, siapa di sini untuk merampok? Pria yang berbicara memiliki rambut dan janggut putih, tetapi napasnya lebih kuat di antara beberapa orang. Bidar Tianzun, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Melihat pria tua dengan janggut dan rambut, Guru Surgawi berkata, semua orang menginginkan cairan roh tertinggi dan cairan dewa tertinggi pada kedua orang itu. Katakan saja, Pangeran Kegelapan tersenyum dan berkata, ratusan juta tetes cairan roh tertinggi dan lebih dari 100.000 tetes cairan dewa tertinggi adalah yang paling berharga. Kalau begitu, salah satu dari kami akan membaginya secara terpisah. Siapa yang menangkap dua orang ini, pihak lain akan mendapat 50% dan pihak lain akan membagi 50%. Begitu kata-kata itu keluar, para penguasa surgawi dari semua pihak terdiam. Aku tidak punya masalah. Dewa Tombak Merah dari keluarga Naga Lilin Merah berbicara sekarang. Yuezi Tianzun, Miekong Tianzun, dan semua Tianzun juga mengangguk satu persatu saat ini. Kalau begitu, bersiaplah untuk melakukannya. Tuhan yang agung, sekarang dia bersinar terang. Apa itu surga? Tulang tertinggi yang kental, tubuh dapat menahan tekanan pegunungan tanpa pembusukan. Bahkan 10.000 tahun setelah kematian, tubuh tidak akan memiliki cacat. Ini adalah Tuhan. Kuat, kuat dan mengerikan. Pada saat ini, lusinan penguasa surgawi dari 12 kekuatan bernafas satu persatu. Satu demi satu, sosok itu bergegas turun dengan cepat. Ada krisis tak berujung di laut berdarah. Sebelumnya, Dizun tidak bisa masuk. Tapi sekarang pembatasan dicabut. Itu juga membuat orang merasa bahwa tempat ini tidak sesederhana itu. Kaisar kuno yang tak ada habisnya. Sosok tiada taraf yang menggemparkan dunia pada zaman dahulu,
bahkan pada zaman dahulu. Bahkan jika itu telah menghilang selama jutaan tahun, itu masih membuat mereka tidak berani mengingininya. Saat ini, itu hanya bisa menjadi tes yang hati-hati. Ini adalah gelar kaisar, keberadaan yang tak terkalahkan. Siapa yang berani menyinggung kecuali kaisar dewa? Sama seperti satu-satunya kaisar di surga ke-9, kaisar langit ke-9. Yuan, keberadaannya memastikan bahwa paviliun di Yuan adalah keberadaan terkuat di surga ke-9, dan tidak ada yang berani memprovokasi itu. Sua, 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 sua. Satu demi satu sosok bergegas ke dasar laut. Kali ini, tanah terlemah yang dimasuki Zun adalah keadaan awal. Yang terkuat, bumi itu besar dan lengkap. Adegan ini mengejutkan. Pada saat ini, di sekitar pilar darah, penguasa surgawi dari berbagai kekuatan berdiri diam satu persatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Uta, pemimpin asli, Wu Tasan, sekarang mundur ke satu sisi. Di depannya, dewa tinggi dari keluarga Uta berdiri dengan tangan tertunduk dalam diam. Meng Feng Tianxun, Gunung Uta dengan hormat berkata, saya tidak tahu apa maksud imam besar kali ini. Mu Yun itu, Bao. Pada saat ini, Uta Meng Feng berkata, imam besar berkata, lakukan segalanya untuk menjaga Mu Yun tetap hidup. Bahkan melawan 11. Begitu dia mengatakan ini, Gunung Uta sedikit terpana. Betulkah? Siapa Mu Yun ini? Imam besar. Imam besar tidak pernah meminta apapun di keluarga Uta, dan keputusan apapun yang dia buat adalah untuk kemajuan keluarga Uta. Tapi sekarang, imam besar tampaknya bertekad untuk menjaga Mu Yun. Gunung Uta, kamu harus mengerti berapa banyak kontribusi imam besar bagi keluarga kita. Bahkan patriark dianggap sebagai dewa. Dengarkan kata-kata imam besar. Mendengar ini, Gunung Uta dengan cepat melengkungkan tangannya dan berkata, penjahat akan mematuhi kata-kata imam besar sampai mati dan tidak berani bertanya. Penjahat hanya ingin tahu, siapa yang bisa Mu Yun melindungi imam besar seperti ini. Kita tidak perlu tahu, ikuti saja kata-kata imam besar. Puncak Utamon berkata lagi, imam besar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mungkin dia akan melakukannya pada saat kritis. Apa? Begitu komentar ini keluar, Gunung Uta benar-benar terpana. Imam besar telah berada di keluarga Uta selama hampir 1000 tahun, tetapi dia tidak pernah muncul di depan keluarga Uta. Lebih penting lagi, bayar tanpa suara. Kali ini, saya memilih untuk pergi keluar dari gunung untuk Mu Yun. Apa sebenarnya asal-muasal Mu Yun? Semua sisi bergelombang. Dalam hal ini, Mu Yun dan Zifu tidak tahu apa-apa tentang itu. Jika kita tahu 12 kekuatan dan penguasa bumi mengirim ribuan orang, mereka akan melarikan diri. Si Qiu, Cao Peng sedang menunggumu untuk pergi bersamanya. Jangan khawatir. Mu Yun tertawa saat itu dan berkata, hal baik apa yang kamu miliki? Merampok Maha Guru tidak dapat memuaskanku. Wajah si Qiu ganas saat ini. Mu Yun, Zifu, sekarang, tidak, dua orang yang paling dia benci dalam hidupnya ada di depannya. Tapi aku tidak bisa melawan. Ini penuh kebencian. Mu Yun dan Zifu sama-sama penggila kultivasi. Bahkan jika kekuatannya ditingkatkan dengan cepat, efektivitas tempurnya meledak. Pergi, si Qiu minum dengan lembut saat ini. Bisakah kamu pergi? Mu Yun menyeringai dan berkata, kemana kamu akan pergi dengan susunan sihir besar ini? Mu Yun, jangan, si Qiu berteriak, kekuatan besar dan penguasa bumi mengirim ratusan orang. Anda memiliki cairan roh tertinggi dan cairan dewa tertinggi. Semua orang tahu bahwa Anda akan mati kali ini. Si Qiu sangat mengerti. Bahkan jika itu adalah artefak tertinggi dari tingkat dewa tertinggi, itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dimiliki Mu Yun sekarang. Hanya ketika kekuatan utama acuh tak acuh maka pintu kejahatan akan datang. Mu Yun berkata sambil mencibir, tepat pada waktunya, ribuan zun tanah, cukup bagiku untuk minum darah. Mereka semua bergegas mati, dan aku menyelesaikannya. Kamu, apa, aku akan mulai dari kamu. Kata-kata Mu Yun jatuh dan dia meninju. Kali ini, itu benar-benar menyenangkan. Di Zun, kali ini, dia pergi dari yang tertinggi ke bumi, tidak lagi terbatas pada gurun timur, tetapi melihat seluruh surga ke-9. Ini adalah semacam pengembangan visi. Apa yang Anda lihat berbeda ketika Anda memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Saat pertama kali memasuki Changlan Wanji,
alam ternari dan alam kunsu, pandangannya terlalu sempit. Dari tahta suci, ke tahta saat ini. Selangkah demi selangkah, kami telah memperluas wawasan kami. Mu Yun sendiri merasakannya. Jika dia terus seperti ini, mungkin tidak terlalu lama, dia akan mampu menghadapi musuh besar pertama dalam hidupnya, Kaisar Langit ke-9 Yuan. Kaisar Gelar, di bawah tahta Dewa Surga. Salah satu dari 9 Kaisar Surgawi, juga salah satu dari 9 putranya. Keluar, semangat juang Mu Yun semakin kuat. Dia membunuh dengan satu pukulan dan guntur. Ledakan, di awal patung, tubuhnya langsung meledak. Pada saat ini, Mu Yun menjadi sangat kuat. Aku tak terkalahkan. Dengan tangisan rendah, Mu Yun meninju dan membunuh secara langsung. Boom! Satu lagi meninggal dengan bermartabat. Pada saat ini, si Qiu benar-benar putus asa. Mu Yun dan Zifu adalah monster. 10 monster. Tapi sekarang, tidak ada tangga di surga dan tidak ada pintu di bumi. Bagaimana? Si Qiu meraung dan menatap Mu Yun dan Zifu. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu untuk dikuburkan bersamaku. Boom! Sebuah suara keras menyebar pada saat ini. Si Qiu, ledakkan dirimu. Dong! Langit dan bumi bergetar pada saat ini. Seluruh susunan sihir dipenuhi dengan darah. Si Qiu meledakkan dirinya. Bersama dengan puluhan master tertinggi di sekitarnya, dia langsung dibunuh olehnya. Mu Yun dan Zifu sedang mundur saat ini. Orang ini cukup tangguh. Tampaknya gatal pada mereka. Hanya selusin orang, di bawah sarana guntur Mu Yun dan Zifu, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pada saat ini, Mu Yun dan Zifu berhenti. Kekuatan murni mengalir ke dalam tubuh pada saat ini. Mu Yun bisa merasakan bahwa dia selangkah lebih dekat di ranah penghormatan bumi. Tapi tidak cukup untuk mencapai tengah. Sebagian besar dari orang-orang ini masih di hari-hari awal mereka. Untuk mencapai tahap tengah di zone, terlalu sedikit manfaat yang bisa didapat dengan hanya menelan esensi, ki dan semangat pada tahap awal di zone. Hanya di tengah periode menghormati tanah dapat membawa manfaat yang lebih besar. Di zone tidak sesederhana itu sehingga bisa dipromosikan. Secara khusus, ia berlatih rumus tubuh Eres. Dibuat oleh Lady, hanya untuk sengit. Kekuatannya kuat, dan persyaratan promosinya terlalu berat. Mu Yun, jika praktiknya bukan formula ilahi tertinggi ini, tetapi sesuatu yang lain, saya khawatir itu telah mencapai tahap selanjutnya dari yang tertinggi. Tapi tentu saja, dia tidak bisa memiliki kekuatan ledakan yang begitu kuat. Tetap mencari. Saat ini, Mu Yun bertarung dengan sengit di Vietnam dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, hanya ada Huang Fengcheng, Jin Yongchun dan Huoxing. Ketiga pihak ini mewakili istana Huangji, keluarga binatang tanduk emas dan keluarga singa Huolin. Setelah menghitung dalam hati Mu Yun, seharusnya tidak sulit untuk melahap seni bela diri dari tiga pihak dan mencapai tahap tengah di Sun. Putuskan pikiran Anda dan ketiganya mulai lagi. Pada saat yang sama, Suesa berada di laut. Semua tokoh mengalir masuk. Para dewa mulai ditarik secara bertahap. Kali ini, kekuatan tertinggi dari pasukan utama, Tianjiao teratas, juga kehilangan banyak. Zixun meninggal, lilin bersinar di langit, menerobos Ling Chen, Manyuan, dan sebagainya. Orang-orang ini termasuk dalam tingkat tertinggi di surga ke-9. Tapi sekarang, mati satu per satu. Nama Mu Yun dan Zifu juga dikenang oleh semua kelompok etnis dan kekuatan besar. Kedua pria inilah yang membunuh Tianjiao dalam keluarga mereka. Dua ini, sialan. Satu per satu, para pejabat memasuki dasar laut berdarah dan mendapat perintah, bunuh Mu Yun dan Zifu. Tanpa pengecualian, Mu Yun dan Zifu tidak tahu apa-apa tentang ini. Saat ini, mereka melihat ke depan dan mengerutkan kening. Sekarang, ada masalah. Lebih dari 100 sosok muncul di depan mereka. Binatang bertanduk emas, klan singa Huolin. Kedua kelompok ini muncul secara bersamaan. Menurut rencana Mu Yun, tiga pihak yang tersisa dalam susunan sihir tidak takut dengan siapa yang mereka temui. Tetapi jika Anda bertemu dua sisi, Anda akan berada dalam masalah. Kebetulan sekali, Jin Yongchun melihat Mu Yun dan mendesis. Dia tidak takut pada Mu Yun. Sebaliknya, dia selalu mencari Mu Yun. Dia adalah penghormatan di tengah bumi. Bagaimana dia bisa takut pada Mu Yun? Selain itu, Huoxing juga ada di sana. Keduanya berada di tengah-tengah rasa hormat. Zifu, bahkan jika itu adalah kehormatan di tengah bumi,
tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka lebih dari 100 orang, dengan banyak rasa hormat. Ini masalah. Sifu mengerutkan kening saat ini. Masalah. Mu Yun berkata sambil tersenyum, apakah tidak ada masalah? Sifu tercengang saat melihat ekspresi Mu Yun. Orang ini benar-benar semakin panas. Hanya saja, tidak bisakah kamu berurusan dengan orang-orang ini? Belum tentu. Sifu tersenyum sekarang. Kali ini, menemanimu cukup gila, lalu terus gila sekali. Sifu memegang cermin kuno dan wajahnya serius. Membunuh. Pada saat ini, kedua belah pihak bertemu dan tidak ada yang bisa dikatakan. Sifu membunuh secara langsung. Bergegaslah ke kerumunan. Mu Yun tidak berbicara omong kosong saat ini. Keduanya memiliki kekuatan Dizun di tengah panggung. Mereka benar-benar kuat dan luar biasa. Pada saat ini, keduanya terbunuh pada saat yang bersamaan. Dengan kecepatan tinggi, mereka segera membunuh dua seniman bela diri di hari-hari awal Dizun. Membunuh mereka, Jin Yongchun mendengus saat ini. Ratusan orang mengelilingi Mu Yun dan Sifu, dan bisakah mereka membalikkan keadaan? Mustahil. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak bertempur, itu adalah tangan mati. Jangan lepaskan yang kecil, Jin Yongchun bersenandung. Xiao Xuanfeng segera berteriak, aku yang menonton drama itu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bunuh mereka bersama. Di mana Jin Yongchun bisa mengatur begitu banyak saat ini. Bagaimanapun, orang-orang ini akan mati dan membunuh mereka bersama-sama. Oh, pada saat ini, bola salju itu kuat, dan tubuhnya berubah menjadi lebih dari 10 meter. Dua baris gading sangat ganas. Poh, 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 poh. Po, 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 po. Xiao Xuanfeng tampak jijik. Semua bilang, jangan bunuh aku. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Begitu mereka mengatakan ini, Jin Yongchun dan Huoxing mengubah wajah mereka. Anak ini tidak biasa. Ayo, ayo. Xiao Xuanfeng berkata sambil tersenyum, bola salju, bunuh mereka. Suara burung layang-layang rendah terdengar, dan bola salju itu menatap sekeliling pada saat itu. Tampaknya siapapun yang mendekati Xuanfeng akan membunuh siapapun. Mu Yun tidak lagi khawatir tentang Xuanfeng saat ini. Si kecil ini lebih aman dari mereka. Melihat kerumunan di depannya, Mu Yun melangkah keluar dan bergemuruh dan melintas di tubuhnya. Suara gemuruh mengguncang gendang telinga semua orang. Pada saat ini, mata tercengang. Mu Yun sama sekali tidak seperti hari-hari awal Dizun. Tubuh sejati Dizun memberi mereka perasaan kekuatan yang luar biasa. Bukankah itu menakutkan? Pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yun penuh dengan napas. Boom! Satu pukulan dan ombak bergulung. Sesosok jatuh sebagai tanggapan. Sebuah lubang darah muncul di dada dan basah oleh darah. Pada saat ini, ki pembunuh Mu Yun semakin berat. Bahkan Zifu terkejut saat ini. Orang ini, kontrol dari tubuh asli meningkat. Menghormati tubuh asli tidak sesederhana memadatkan apa yang disebut menghormati tubuh asli. Ini juga merupakan perubahan kekuasaan. Perubahan kekuatan ini membutuhkan seni bela diri untuk mengontrol dengan terampil. Kekuatan kontrol juga terkait dengan kekuatan pengerahan tenaga. Mu Yun, setelah dua pertempuran, kontrol kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Ini mengerikan. Secara umum, itu adalah kebanggaan surga untuk mendapatkan pengalaman dalam pertempuran. Kedua kali, ini luar biasa. Selain itu, pengalaman ini dapat dengan cepat diterapkan ke pertempuran berikutnya. Mu Yun, sangat sulit untuk dilihat. Boom, sebuah ledakan terdengar. Saat ini, klan binatang tanduk emas dan klan singa Huolin kehilangan lebih banyak prajurit, dan jumlahnya tidak lebih dari 100. Tetapi saat ini, Jin Yongchun dan Huoxing tampaknya tidak peduli. Prajurit yang mati itu, bahkan jika mereka hanya mengkonsumsi Mu Yun dan Zifu, pikir itu sepadan. Selama akhir, bunuh Mu Yun dan Zifu. Apa kerugian ini? Pada saat ini, semua orang membunuh satu persatu. Jin Yongchun dan Huoxing menekan barisan dan menyerang Zifu dengan ganas. Pada saat ini, kita tidak boleh membiarkan tangan Zifu Teng. Jika tidak, variabel akan dihasilkan. Tapi Mu Yun tidak peduli. Rasa hormat Zifu sendiri untuk panggung tengah sangat kuat. Jin Yongchun dan Huoxing,
bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Di awal grup, mereka hanya memberinya makanan pembuka. Bang! Sebuah retakan terdengar. Sampai sekarang, prajurit tertinggi di bawah Tuhan Bumi sudah mati dan terluka. Hanya ada 40 atau 50 orang yang tersisa di tim yang terdiri dari ratusan orang. Hanya saja setiap orang sudah dalam keadaan awal rasa hormat bumi.